Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. oh, Anugerah-Mu. 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 Tuhan, Kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu. amin. Sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu. Jar hati kami senantiasa menyadari semua karena anugerah-Mu. Oh, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Amin. Tuhan,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu. Kau sediakan yang terbaik. Kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kami terima yang Kau beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu ada di musim hidup kami Tuhan. Senantiasa kami melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan, kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami melihat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Semua karena Tidak ada yang kurang anugerah-Mu. Sebab kasih-Mu itu cukup Bukan bagi kami. karena kekuatan. Kemurahan-Mu, kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua. Tuhan, Amin. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah Bapa. anugerah-Mu. Kami bersyukur selalu Tuhan. Bukan karena Kekuatanku, Anugerah-Mu. selama-lamanya Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tidak ada yang lain. Yes, Jesus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Allah di hidup Allah di hidupku. tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan Hanya Kau. Yesus. Hanya Yesus. Engkau Tuhan. Selamanya Hanya Kau tetap Allah. walau dunia Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau hanya Engkau. Yes. Allah di hidupku, Allah di hidupku tiada yang lain. tiada yang lain. Hanya Kau, Hanya Yesus Kau. Yes. Hanya Engkau Tuhan selamanya, selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, Semua goncang tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Allah, ku sembah Engkau Yesus. Ku Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Allah di hidup kami. Allah di Yes, hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Kau. Hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan. Selamanya. Selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, Semua bergoncang. tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Dia. Ku sembah. Engkau Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Hanya Engkau Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup. Juru selamat kami. Tidak ada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya. Kau tetap Allah. Allah. Walau dunia Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jesus.
hati Tuhan malam hari. Mari buka setiap hati kita. Jesus, izinkan kuasanya mengalir. Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, yes, Jesus. Mari sembah. Ku sembah. Mari sembah. Rasakan, rasakan kasih. Yes, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Ya. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Yes, mari dengan iman selamanya tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah Yesus, biar hadirat-Mu yes. Ya Tuhan, Kau memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada malam ini. Biar kami rasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari deklarasikan iman. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jesus, makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu kasih-Mu tidak ada dua. Engkau mengasihi setiap kami. Biar kasih itu mengalir. Kami mau nikmati Engkau malam ini Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Mari rasakan pelukan kasih. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang terindah. Yesus, Kau yang termulia. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu, yes. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati.
Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Oh, ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu, kasih-Mu. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu ya Tuhan. Tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa, dan malam hari ini ya biarlah kita mau terus mendekatkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Di hari-hari yang semakin mendekat kedatangan Tuhan, iman kita boleh semakin teguh. Baik, kita akan sama-sama mendengar kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Ya, doa saya semoga Ibu dan tim selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Dan saya mau bersaksi, Bu. Jadi begini, saya sering mengalami sakit di bagian perut saya. Suatu ketika saya akhirnya diopnam untuk lebih lanjut diperiksa detail lagi di perut saya yang sering sakit. Dan kadang muncul sakitnya ya, namun kadang juga sembuh. Ketika di-scan di bagian perut saya, hasilnya sangat menakutkan karena dokter mendiagnosa bahwa perut saya ada pembengkakan di kelenjar getah beningnya. Ya, tapi pada saat itu juga dokter menyarankan kembali untuk saya di-scan lebih detail lagi. Ya, dan saya lupa apa nama medisnya, Bu. Ketika saya mendengar diagnosa dokter tersebut, saya menangis dan juga saya histeris ya. Ya, satu malam sampai besok saya menangis. Bahkan ya saat kerja pun saya juga menangis. Saya berdoa dan mendengarkan renungan Ibu di YouTube firman Tuhan. Lalu saya bernasar, saya bilang, Tuhan, kalau di pemeriksaan kedua ini saya dinyatakan ya bahwa penyakit itu tidak ada, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa Ibu Debbie Basir. Ya, saya percaya saya akan menerima mujizat dari Tuhan yang ajaib dan saya diselamatkan Tuhan Yesus dari maut. Karena kebetulan Bu, saya ada rencana untuk berangkat ke Australia untuk merantau 6 bulan di sana. Saya juga bilang kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan saya berangkat ke Australia, Tuhan juga pasti menyembuhkan saya. Karena bagaimana nanti kalau saya di sana merantau ke luar negeri dengan kondisi yang penyakit itu sakit terus di bagian perut juga, tentu itu mengganggu sekali ya. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan mendengarkan doa saya. Ya, dan Tuhan pasti izinkan saya berangkat untuk merantau ke luar negeri. Karena ya saya mengucap syukur ya, jadi Tuhan menyembuhkan saya dan luar biasa ya, dan doa dan saya mohon semuanya untuk mendoakan saya ya, karena sekarang akhirnya saya sedang proses untuk keberangkatan saya ya. Biarlah
Tuhan melancarkan semuanya, dijauhkan dari orang jahat dan lain sebagainya. Ya, dan saya juga janji nanti ya saya akan bersaksi kalau saya sudah berangkat ke Australia. Terima kasih, ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati ya semua jemaat Misbah Doa, Ibu Debbie dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya. Sakit di bagian perut, sering mengalami sakit ya. Tapi puji Tuhan ya, ketika periksa tadinya dibilang dokter bahwa kelenjar getah bening yang ada di perutnya membengkak. Namun ya ketika diperiksa lagi Tuhan sembuhkan, dan juga akhirnya ya tentunya akhirnya rencana untuk berangkat ke Australia bekerja Tuhan lancarkan. Puji Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asalkan kita ini mau sungguh-sungguh berserah pada rencana dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih buat kesaksiannya, Tuhan memberkati. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Mazmur 106. Kemarin kita sudah selesai dengan 105. Bahwa ya semua Tuhan izinkan terjadi. Bahkan ketika ya Israel akan mengalami kelaparan, Tuhan kirim ya Yusuf ke Mesir. Dan akhirnya Tuhan pelihara bangsa itu, saudara. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Sudah di Mazmur 106. Judul perikopnya kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Dikatakan di sini tentang kasih setia Tuhan dan ketegaran dari hati bangsa Israel, saudara. Ya, dikatakan bahwa memang kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tadi dikatakan ayat 2, siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Ya, tentulah orang-orang yang berpegang pada hukum dan yang melakukan keadilan di segala waktu. Artinya orang-orang yang dapat menaikkan pujian kepada Tuhan, menceritakan dan memperdengarkan segala keperkasaan Tuhan itu tentunya lah mereka yang hidup dalam kebenaran dan dalam keadilan. Dikatakan dalam segala waktu ya kita harus hidup dalam kebenaran dan keadilan supaya kita juga bisa mengalami perbuatan Tuhan. Ayat 4 dikatakan, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Pemazmur menulis, saudara, bahwa ya ampuni Tuhan, nenek moyang kami itu, dulu mereka itu di Mesir tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal perbuatan Tuhan yang ajaib, dan dulu juga ya melakukan segala kefasikan. Bahkan bangsa Israel pun setelah diselamatkan, dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, mereka pun tetap berlaku fasik setelah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, ya tapi kita tetap kembali lagi kepada dosa, memberontak, ya lalu diampuni, lalu kita berontak lagi. Jangan, saudara ya. Kita harus konsisten, terus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dikatakan di sana ayat 8, namun ya sekalipun bangsa Israel itu ya ayat 7 tadi, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ya tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Ayat 8, namun diselamatkannya. Ya Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Ya
oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ya, sebab kenapa Tuhan tetap membela mereka? Ya, agar bangsa-bangsa lain tahu bahwa Allah yang disembah oleh Israel itu Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Ayat 9, dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Ya, jadi sekalipun bangsa Israel itu terus menyakiti hati Tuhan, memberontak, tapi Tuhan menyertai. Ya, supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa Allah ya yang disembah oleh mereka itu Allah yang hidup. Ya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan kasih setianya dan kasih kebesarannya kepada bangsa itu agar ya bangsa-bangsa lain melihat. Ya, saudara, kita percaya bahwa biar lewat hidup kita juga ya Tuhan menyatakan kasih-Nya, kuasanya supaya orang lain melihat bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib. Dikatakan di sana di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, ya, dihardiknya laut, di bawahnya mereka berjalan lewat padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh mereka, saudara. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada yang tinggal. Ketika bangsa Israel ingin menyeberang, ya, laut Teberau tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel menyeberang, ya, lewat pimpinan Musa, tongkat diarahkan ke laut, dan laut itu menjadi jalan. Dan semua musuh-musuh mereka tertutup dengan air, saudara, ketika ingin mengejar mereka. Dan itu adalah satu bentuk dari keperkasaan Tuhan. Sehingga ayat 12 berkata, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Ketika melihat perbuatan Tuhan yang besar itu, bangsa Israel akhirnya menjadi percaya. Dan mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar itu, saudara, sehingga mereka memuji-muji Tuhan. Ayat 13, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Saudara, baru saja mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, baru saja mereka melihat pertolongannya yang begitu nyata, baru saja mereka melihat kuasanya membelah laut. Dikatakan saudara, ketika mereka sudah menyeberang ke padang gurun, ya, tiba-tiba mereka segera lupa, ya, tetapi mereka segera lupa, melupakan perbuatan Tuhan, ya, dan tidak menantikan nasihat-Nya. Seringkali dalam hidup kita, walaupun kita sudah melihat pertolongan Tuhan, kita sudah melihat campur tangan Tuhan, namun berapa banyak kali sering kita melupakan Tuhan, sehingga kita tidak lagi mengikuti nasihat-nasihat Tuhan. Ya, mari kita bertobat, saudara, dan kita mau sungguh-sungguh ya melakukan perintah Tuhan, hidup melakukan segala nasihat-nasihat Tuhan. Jangan sampai kita ini justru menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Dikatakan di sana yang ayat 14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ya, hawa nafsu, ya, bangsa Israel itu begitu luar biasa sehingga mereka ya karena kedagingan hawa nafsu mereka di padang gurun, mereka terus mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka mengutuki Tuhan, mengutuki Musa, menyalahkan Tuhan atas nasib yang mereka alami. Ya, mereka menyalahkan Allah atas semua yang mereka sudah alami, dan ya itu saudara, dan mereka akhirnya mengalami ya harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun karena mereka memberontak terhadap Allah. 15, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan ditatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Ya, Tuhan memberikan apa yang mereka minta, tapi juga akhirnya mereka mengalami sakit ya, dan banyak bahkan yang mati, saudara, akibat ketidaktaatan mereka. Ayat 16, mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Ya, mereka bahkan ya marah kepada hamba Tuhan, kepada Musa, kepada Harun, dan dikatakan akhirnya bumi terbuka dan menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Ya, api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Ya.
Mereka memberontak terhadap Musa dan Harun, ya hamba Tuhan itu saudara, dan mereka memaki-maki, bahkan mereka menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Ya, mereka tidak peduli lagi dengan rencana Tuhan, tidak peduli dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi mereka sehingga apa yang terjadi, ya bumi terbuka menelan datan dan juga abiran, saudara. Api menyala di kalangan mereka menghanguskan semua orang-orang fasik itu. Ya, dan mereka membuat anak lembu di Horeb, ya. Mereka membuat anak lembu emas, ya, dan mereka sujud menyembah kepada patung-patung yang mereka buat itu. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Dan mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di Mesir. Bagaimana mungkin saudara, bangsa Israel itu sudah melihat Tuhan yang luar biasa melakukan mujizat. Kenapa mereka begitu bodoh membuat patung dan mereka menyembah patung buatan mereka? Dan itu sangat, ya, mendukakan hati Tuhan, dan Tuhan murka terhadap bangsa ini. Ya, mungkin kita tidak membuat patung, kita tidak menyembah patung, kita juga mungkin tidak membuat berhala untuk kita sembah, tapi ya orang Kristen hari-hari ini banyak melupakan Tuhan. Mereka menyembah harta mereka menyembah pekerjaan mereka lebih dari Tuhan, mereka menyembah ya apa yang mereka anggap baik, dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Itu juga menjadi berhala. Ya, dan dikatakan di sana mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan perbuatan besar di Mesir. Ya, perbuatan-perbuatan yang ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ya, dan itu mendurhakan hati Tuhan, membuat Tuhan marah terhadap bangsa itu. Saudara, ya, ayo mari kita kembali menghidupkan iman kita. Jangan pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan. Ya, hanya karena kenikmatan dunia mungkin, atau hanya karena tekanan hidup yang berat, jangan pernah memberontak dari Tuhan, tapi mari kita belajar bersyukur dan kita terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan besok, ya, dan mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus hati dan hidup kami mengarah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, percaya pada Tuhan, mengakui perbuatan Tuhan yang ajaib, dan selalu mengutamakan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau sekiranya kami jauh dari Tuhan, tapi biar hari-hari ini kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau terus, ya, berpegang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menaruh Tuhan pada urutan yang terpenting dalam hidup kami. Semua yang kami miliki, semua pergumulan kami tahu Tuhan sanggup untuk menyatakannya, menjawabnya, bahkan memulihkannya. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu malam hari ini yang setia ikut mesbah doa. Tuhan terus pulihkan hidup kami, pulihkan keadaan kami, pekerjaan kami, bahkan apapun yang sedang kami alami. Tuhan, Engkau turut bekerja. Yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asalkan kami bertobat, kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik. Ampuni segala dosa kami, pemberontakan kami Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap rumah tangga dipulihkan Tuhan, dikembalikan kepada, ya, ciptaan Tuhan yang sesungguhnya, bahwa kami hanya ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Berkati para suami, istri, anak-anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati siap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah buat bangsa ini, pengampunan-Mu tercurah, biarlah hujan pertobatan turun buat bangsa kami. Berkati Presiden Pak Prabowo Gibran, beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan pegang kendali hati mereka, agar semua keputusan mereka atas bangsa ini adalah keputusan yang baik. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah buat bangsa kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Para pemerintahnya Tuhan dikuduskan, dibersihkan dari segala korupsi, mementingkan diri. Kami patahkan, hancurkan segala roh-roh pemecah belah di atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami halau, dan biarlah kesatuan dan persatuan turun atas bangsa kami, sehingga bangsa ini dipulihkan Tuhan.
Berkati juga semua bangsa-bangsa lain di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar terjadi hujan pertobatan, anugerah-Mu melimpah, sehingga Tuhan setiap orang boleh kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami, tinggalkan dosa dan mau mengejar kekudusan-Mu. Kami percaya semua masalah pergumulan kami ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yesus berkata, tanda-tanda akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi lebih dahulu. Perang, bangsa bangkit melawan bangsa, penyakit sampar yang mengamuk, krisis yang akan melanda dunia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi Yesus berkata, semua itu belum kesudahannya. Sampai satu hal ini Tuhan bilang, kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke seluruh bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Itu tanda yang Yesus bilang cukup, ya sangat tajam. Kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Kamu harus mempersiapkan penuai di akhir zaman. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebagai informasi bagi teman-teman semua, sekarang telah dibuka pendaftaran Sekolah Misi Girlness PBTV Angkatan keempat. Ayo teman-teman segera daftarkan untuk menjadi bagian dari penuai-penuai akhir zaman. Untuk pendaftarannya, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.